Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ulfa Agung Rayanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan dan juga rekan-rekanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Wawat Suwati. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan menyampaikan beberapa materi mengenai inovasi pendidikan dalam konteks media dan sumber belajar. Baik teman-teman semua, dalam materi inovasi pendidikan dalam konteks media dan sumber belajar, ada 3 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah inovasi pendidikan, yang kedua media pembelajaran, dan yang terakhir sumber belajar. Materi yang pertama tentang inovasi pendidikan. Apa itu inovasi? Inovasi merupakan suatu ide atau gagasan, baik itu ide atau gagasan baru, ataupun ide atau gagasan yang mengalami pembaharuan, di mana keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki tujuan yang diharapkan dari sebuah permasalahan. Suatu inovasi ada karena discovery dan invensi. Discovery sendiri adalah penemuan suatu yang sebenarnya berada atau hal yang ditemukan itu sudah ada tetapi belum diketahui orang. Invensi sendiri adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui yaitu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh seorang guru untuk mempermudah kegiatan pembelajaran sehingga dapat menarik minat siswa untuk belajar dan tujuan dari kegiatan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya adalah jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Dalam konsep pembelajaran visual dapat berupa gambar, model, benda, atau alat lain yang memberikan peserta didik pengalaman visual yang nyata. Yang kedua ada media audio. Media audio adalah media yang penggunaannya menekankan pada aspek pendengaran. Ada beberapa jenis media yang dapat kita kelompokkan dalam media audio, diantaranya radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa. Media yang ketiga adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah media kombinasi antara audio dan visual yang diciptakan sendiri seperti slide yang dikombinasikan dengan kaset audio, contohnya PowerPoint, film, video, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama, fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa dalam aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Yang kedua, manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa, dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara optimal dan membuat proses pembelajaran lebih menarik. Materi yang terakhir yaitu tentang sumber belajar. Istilah sumber belajar dipahami sebagai perangkat, bahan materi, peralatan, pengaturan, dan orang di mana pembelajaran dapat berinteraksi dengannya, yang bertujuan untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sumber belajar adalah sumber-sumber yang mendukung belajar, termasuk sistem penunjang materi dan lingkungan belajar. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar dalam pembelajaran ialah memberikan kesempatan untuk mendapat pengetahuan dan memperkaya anak dengan menggunakan berbagai alat seperti buku, narasumber, tempat, dan semua hal yang menambah pengetahuan anak. Fungsi lain dari sumber belajar
adalah meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa. Caranya adalah dengan berbicara dan berkomunikasi dengan narasumber yang dapat mengembangkan pandangan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya mendapatkan informasi dari guru, melainkan juga dari para pembicara lain yang dihadirkan di kelas. Yang terakhir yaitu manfaat sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar dapat memberikan perjalanan belajar yang konkret dan langsung kepada pelajarnya. Yang kedua, sumber belajar menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dikunjungi dan dilihat secara langsung oleh siswa. Yang ketiga, sumber belajar dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, sumber belajar dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Dan yang kelima, sumber belajar dapat memberikan motivasi yang positif. Baik teman-teman semua, dapat kami simpulkan dari materi yang telah kami sampaikan bahwa inovasi adalah penemuan yang dapat berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode, atau hasil karya yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Tegasnya bahwa inovasi dapat berupa hasil dari invensi atau discovery. Nah, media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong proses belajar. Media pembelajaran secara khusus dipergunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu yang dirumuskan. Sedangkan sumber belajar meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi belajar, karena tanpa sumber belajar yang memadai, sulit diwujudkan proses pembelajaran yang mengarah kepada tercapainya hasil belajar dan proses pembelajaran yang optimal. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.